Dari Syria, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail menyusuri padang pasir yang kering dan sangat menyengat. Dalam terik matahari di tengah padang pasir yang kering kerontang, Nabi Ibrahim menunggang unta bersama Siti Hajar. Perjalanan agak sukar, namun hal itu tidak menghambat perjalanan mereka. Di sepanjang perjalanan, dikuatkan hatinya untuk terus bertawakal. Dia yakin Allah tidak akan menganiaya hambanya. Pasti ada hikmah di balik perintah ini. Berbulan-bulan perjalanan, tibalah mereka di Mekah. Nabi Ibrahim masih juga berjalan hingga mereka tiba di sebuah lembah di tengah padang pasir. Lembah ini sunyi senyap, sepanjang mata memandang, tak ada pepohonan, bahkan mata air sebagai syarat utama kehidupan tidak nampak oleh mata. Namun, Ibrahim tidak punya pilihan lain. Allah telah memilih tempat ini sebagai tempat tinggal Hajar dan anaknya Ismail. Inilah tempat yang ditunjukkan Allah menjadi daerah berlindung anak istrinya. Nabi Ibrahim turun dari untanya dan mengikat tali unta di sebatang pokok tamar. Panas matahari seakan menyengat. Ibrahim sangat haus, namun ia tidak peduli. Yang dipikirkan adalah bagaimana cara memberitahu istrinya mengenai perintah Allah ini. Sepanjang perjalanan, lidahnya seolah keluh untuk berkata-kata. Selepas Siti Hajar diturunkan, Ibrahim menurunkan semua perbekalan ala kadarnya untuk Hajar dan Ismail. Ia menata sekedarnya tempat itu. Dibuatnya atap dedaunan untuk tempat Ismail tidur. Setelah itu, diciumnya kening istrinya yang sangat dicintainya itu. Dengan suara parau, Ibrahim mohon pamit. Wahai suamiku, apakah aku akan ditinggal bersama anakmu di sini? Tanpa memandang wajah istrinya, Nabi Ibrahim hanya mampu menganggukkan kepala. Oh, kiranya karena dosaku menyebabkan engkau bertindak begini. Ampunkanlah aku. Aku tidak sanggup ditinggalkan di tengah padang pasir yang kering kerontang ini. Ibrahim menjawab, tidak wahai istriku, bukan karena dosamu. Siti Hajar bertanya lagi, kalau bukan karena dosaku, bagaimana dengan anak ini? Anak ini tidak tahu apa-apa. Tegakah engkau meninggalkannya? Kepiluan dan kesedihan Nabi Ibrahim hanya Allah yang tahu. Katanya, tidak, bukan itu maksudku. Tapi apalah dayaku. Ketahuilah, ini semua adalah perintah Allah. Apabila disebut perintah Allah, Siti Hajar terdiam. Keluh lidahnya untuk terus merayu. Terbayang olehnya penderitaan yang bakal dihadapi sendirian nanti. Dia yakin kalau tidak karena perintah Allah, mana sanggup suaminya meninggalkan dia serta anaknya di sini. Siti Hajar berupaya menguatkan hati, tawakal, namun hatinya masih bertanya-tanya, apakah hikmah di balik perintah Allah ini? Ketika gejolak hatinya semakin memuncak dengan rahmat Allah, disingkaplah oleh Allah penglihatan Siti Hajar ke suatu masa yang akan datang. Digambarkan, tempat itu nantinya akan dikunjungi oleh manusia dari seluruh pelosok dunia yang berduyun-duyun datang untuk membesarkan nama Allah. Melihat peristiwa itu, teguhlah hatinya, cinta dengan Allah dengan menegakkan agamanya, memerlukan pengorbanan. Lalu, dengan hati yang berat tapi dengan penuh keyakinan, Siti Hajar berkata kepada suaminya, jika benar ini adalah perintah Allah, tinggalkanlah kami di sini. Aku ridho ditinggalkan. Suara Siti Hajar mantap sambil menyeka air matanya. Ditabahkan hatinya dengan berkata, mengenai keselamatan kami, serahkanlah urusan itu kepada Allah. Pasti Dia akan membela kami. Tidak mungkin Dia menganiaya kami yang lemah ini. Siti Hajar menggenggam tangan suaminya, kemudian diciumnya, minta ridho atas segala perbuatan selama mereka bersama. Doakanlah agar datang pembelaan Allah kepada kami, kata Siti Hajar.
Nabi Ibrahim terharu dan bersyukur. Istrinya, Siti Hajar, memang wanita pilihan. Dia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Ya Tuhan kami, aku tinggalkan anak dan istriku di padang pasir yang tandus tanpa pohon berkayu dan buah-buahan. Ya Tuhan kami, teguhkanlah hati mereka dengan mendirikan sholat. Jadikanlah hati manusia tertarik kepada mereka. Karuniakanlah rezeki pada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu. Menetes air matanya, mendoakan keselamatan anak dan istri yang dicintai. Hati suami mana yang sanggup meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus sejauh 6 bulan perjalanan dari tempat tinggalnya. Namun, atas keyakinan pada janji Allah, ditunaikan juga perintah Allah, walau resiko yang bakal dihadapi adalah besar. Selesai berdoa, tanpa menoleh ke arah istri dan anaknya, Nabi Ibrahim meninggalkan tempat itu dan menyerahkan mereka kepada Allah. Tinggallah Siti Hajar bersama anaknya yang masih merah dalam pelukannya. Diiringi kepergian suaminya dengan linangan air mata dan syukur, ditabahkan hatinya menerima segala kemungkinan yang akan terjadi. Tak lama setelah kepergian Nabi Ibrahim, perbekalan makanan dan minuman pun habis. Air susunya juga kering sama sekali. Anaknya Ismail menangis kehausan. Siti Hajar kebingungan. Di mana hendak diusahakan air di padang pasir yang kering kerontang ini? Ketika dia mencari-cari sumber air, dilihatnya dari jauh seperti ada air di seberang bukit. Dia berlari ke arah sumber air tersebut. Tapi apa yang dilihatnya hanyalah fatamorgana. Siti Hajar tidak berputus asa. Di tempat lain, dia melihat seolah-olah tempat di mana anaknya diletakkan memancarkan sumber mata air. Dia pun segera berlari menuju ke arah anaknya. Tapi sungguh malang, yang dilihatnya hanyalah fatamorgana. Tanpa disadari, dia bolak-balik sebanyak 7 kali antara 2 bukit, Safa dan Marwa, untuk mencari sumber mata air. Tubuhnya letih berlari ke sana kemari mencari sumber mata air. Namun, tiada tanda-tanda dia akan mendapatkan air. Sedangkan anaknya yang kehausan terus-menerus menangis sambil menghentak-hentakkan kakinya ke bumi. Tiba-tiba, dengan rahmat Allah, sedang Siti Hajar mencari-cari air, terpancarlah air dalam bumi dari ujung kaki Nabi Ismail. Pada waktu itu, gembiralah hati Siti Hajar bukan kepala. Dia pun mengambil air itu dan keluarlah dari mulutnya, Sam, 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 yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Seolah-olah dia berkata kepada air itu, berkumpullah air untuk anakku. Selepas peristiwa itu, banyak kabilah yang berlalu akan berhenti untuk mengambil air. Ada pula yang terus bermukim di lembah Bakah yang saat ini bernama Mekah karena dekat dengan sumber air itu. Begitulah kehendak Allah, sengaja didatangkan sebab musabab untuk menjadikan Islam gemilang dan Mekah menjadi tempat ziarah umat manusia.